desa. Bapak, engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapak, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habisnya kasih dan rahmat-Mu. Baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kita menyembah Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar sekali lagi, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bersama kita menyembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Hanya menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. 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 Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Hanya menyembah-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Yesus, haleluya. 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 Hanya menyembah-Mu. Terima kasih. Yesus, haleluya. 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 Hanya menyembah-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu. Haleluya. 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 Allahku ajaib. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Puji bagi nama Tuhan. Mari bersama kita bangkit berdiri. Kita pujikan pujian dalam nyanyian rohani nomor 237. Nyanyian rohani 237. Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami.
layak menerima pujian, hormat, kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya oleh karena kehendak-Mu, oleh karena kehendak-Mu semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Kita tetap bangkit berdiri. Kita akan pujikan pujian ini kembali dari awal dan pada kornya. Mohon kesediaan Bapak Gembala membuka ibadah kita dalam doa. Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan Dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Kita angkat tangan kita. terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sekali lagi. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Yesus Tuhan Allah kami, yang patut untuk kami puji, kami sembah. Karena kasih-Mu yang besar yang sudah menebus kehidupan kami, sehingga kami bangsa kafir boleh dilayakkan beribadah melayani Engkau. Bahkan kami diberikan kesempatan untuk menikmati pembukaan rahasia firman-Mu, dipersiapkan menjadi suatu umat yang layak bagi-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang malam kami beristirahat. Dan pada pagi hari ini kami boleh dihimpunkan kembali untuk beribadah melayani Engkau, untuk menikmati persekutuan dengan pribadi-Mu. Mari Yesus Imam Besar, Engkau hadir dalam ibadah kami. Engkau mengerjakan pelayanan pendamaian, penyucian bagi kami. Urapan-Mu dicurahkan di tengah-tengah kami semua, mengurapi seluruh pelayan-Mu Tuhan. Sampai pada hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu, urapi firman, urapi hamba-Mu, mengurapi seluruh sidang jemaat, tepukan tangan bibir mulut kami, setiap kesaksian untuk memuliakan Engkau Tuhan. Engkau juga mengurapi setiap peralatan yang kami gunakan, jaringan internet, listrik, tubuh dengan kuasa darah-Mu, sehingga tidak ada gangguan apapun. Kami bisa beribadah menikmati kebesaran firman-Mu. Kekuatan ibadah itulah firman pengajaran, terus menyucikan, menggarap kerjakan kehidupan kami, sampai kelak kami bisa sempurna sama mulia seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pekerjaan iblis setan yang mau mengganggu kami saat kami beribadah melayani, lewat roh jahat, roh najisnya, kami tolak usir semua. Hancurkan pekerjaannya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus.
Darah Yesus yang berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Kebebasan Roh Kudus menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, gerakan jiwa-jiwa untuk datang beribadah melayani-Mu Tuhan. Gereja lain, persekutuan lain yang beribadah bersama dengan kami, Engkau memberkati mereka seperti Engkau berkati kami. Terutama satukan kami dalam satu firman pengajaran yang benar, membawa kami masuk dalam kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali. Kami buka tahbiskan ibadah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, ucapkan banyak terima kasih pada Bapak Gembala yang sudah membuka ibadah kita dalam doa pada saat pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, dari tempat ini tak lupa saya menyapa kita semua, baik kita yang ada di tempat ini, juga kepada umat Tuhan yang mengikuti ibadahnya secara online dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada. Dari tempat ini saya mengucapkan selamat pagi, salam damai sejahtera, biarlah kasih bahagia dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kehidupan kita, terutama dalam ibadah pelayanan kita pada saat pagi hari ini. Puji Tuhan, kita lanjut pujian kita, pujian yang berkata Allah kita besar. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang Allah kita besar. Mari bersama kita bangkit berdiri. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kor kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Sekali lagi kornya, kita hidup dalam kasih-Nya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama. Marilah kita sembah Dia, marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, besar. Sekali lagi, oh haleluya. Oh haleluya, besarkan namanya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Karena kasih dan kemurahan-Nya, karena anugerah-Nya yang besar atas kehidupan kita, sehingga pada saat pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah melayani Tuhan. Puji Tuhan, dari tempat ini saya membuka ruang kesaksian bagi kita semua yang merindu untuk menyaksikan cinta kasih dan kemurahan Tuhan, serta pertolongan-pertolongan yang Tuhan sudah berikan atas kehidupan kita. Dari tempat ini saya membuka ruang kesaksian. Tempat di depan bisa dipergunakan, dan sambil menunggu kita pujikan pujian yang berkata Dia tak pernah gagal. 100 karena Dia Allah, Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya, sebab Dia Allah, Raja
segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang. Yesus Raja, Dia tak pernah gagal, Dia tak pernah gagal, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang. Yesus Raja, puji Tuhan. Puji Tuhan, mula pertama saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau kami sekeluarga boleh ada sebagaimana ada, baik kami suami istri maupun anak-anak kami boleh sehat pagi yang indah ini. Semuanya ini saya aminkan oleh karena kasih kemurahan Allah yang begitu indah dalam kehidupan kami sekeluarga. Saya bangga memiliki Allah seperti Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kalau seperti dulu-dulu saya tidak tahu apa yang saya mau bilang. Tetapi puji Tuhan sekarang dalam pengiriman ini saya selalu bersyukur kepada Tuhan, memohon meminta hikmat dari Allah untuk berkata-kata supaya saya boleh berkata-kata sesuai dengan firman Tuhan. Puji nama Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan dan saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang selalu membantu dalam doa kami sekeluarga, khususnya pribadi saya sebagai ibu rumah tangga, di mana tanggal 1 kemarin, minggu yang berjalan ini, Tuhan pertambahkan usia saya setahun lagi, sehingga umur saya sekarang sudah tua, sudah 62 tahun. Puji nama Tuhan, umur yang sudah 62 ini, secara jasmani banyak tantangan, cobaan, saya alami sebagai ibu rumah tangga, baik di dalam saya mengiring akan Tuhan dalam pelayanan, tetapi saya bersyukur pagi yang indah ini saya boleh melayani Tuhan dengan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, saya berterima kasih kepada Tuhan. Selalu Tuhan menuntun menyertai kehidupan saya pribadi saya sebagai ibu rumah tangga, agar saya mampu melayani Tuhan. Tuhan selalu memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami, suami istri, untuk kami mampu melayani Tuhan. Puji nama Tuhan, saya berterima kasih buat firman Tuhan yang senantiasa setiap kali berfirman selalu menegur kesalahan saya. Memang tidak terbuka di dalam mata sesama kita manusia. Tetapi firman Tuhan katakan tidak ada yang tersembunyi dosamu setitik pun. Selalu disingkapkan dengan firman, selalu dibukakan firman Tuhan untuk menegur kesalahanku. Saya berterima kasih buat firman Tuhan yang indah, yang senantiasa di dalam saya mengikut di dalam gereja ini. Saya selalu akan sungguh-sungguh tergembala, dipimpin oleh firman yang benar, agar sungguh-sungguh saya melayani Tuhan dengan takut akan Tuhan. Puji nama Tuhan, saya mengingatkan selalu bagi anak-anak saya yang berjauhan dengan kami orang tua, baik yang ada di Manado maupun anak kami Hengki sebagai anak muda remaja. Saya bilang sama Tuhan, tolong Tuhan, di dalam doa saya pribadi saya, sebab saya
ibu rumah tangga, pendoa syafaat di dalam keluarga. Seringkali bukan sering, ya. Namun saya banyak kesibukan. Saya tahu kita ibu-ibu rumah tangga banyak kesibukan, tetapi pribadi saya banyak kesibukan, baik di rumah maupun di kebun. Tetapi seringkali juga saya meluangkan waktu untuk berdoa, mengambil doa, untuk bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan selalu memampukan pribadi saya untuk membantu suami, membantu segala apa yang ada dikerjakan, masih sehat. Dan saya berdoa kepada Tuhan, saya minta, saya memohon selalu kekuatan kesehatan kepada Tuhan. Dan juga anak-anak kami yang berjauhan dengan kami. Sebagaimana Allah menjaga kami berdua suami istri manapun kami berada. Saya percaya Allah juga ada di sana, menjaga, melindungi anak-anak kami. Maupun di dalam pengiriman mereka. Tuhan tolong bertambah-tambahkan kesetiaan mereka yang sungguh-sungguh mengiring akan Tuhan dan takut akan Tuhan. Dan kerinduan saya sebagai ibu rumah tangga, pergumulan saya tidak mampu untuk memanggil mereka. Tuhan, biarlah kuasa-Mu yang nyata di dalam kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kerinduan saya untuk satu di dalam satu pengajaran yang benar, tergembala di dalam firman yang benar. Puji nama Tuhan itu selalu saya ungkap kepada Tuhan. Dan saya percaya, satu keyakinan saya, mujizat Tuhan akan terjadi tiba pada waktunya. Dan tidak ada seorang pun, saya percaya, menahan kuasa Allah. Siapapun kuasa Tuhan itu menjamah siapapun, saudara, keluarga, kekasih-kekasih yang lain, baik yang ada di negeri ini, saya doakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Mungkin bagi manusia mustahil, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil setitik pun. Ini kerinduan saya, dan selalu berdoa dan berdoa agar saudara, keluarga, anak cucu kami akan Tuhan jamah. Tuhan akan gerakan hati mereka untuk datang bersama-sama dengan kita, tergembala di dalam satu pengajaran yang benar. Hanya firman pengajaran ini saya percaya untuk bisa mampu mengubah sikap karakter yang tidak benar di dalam kehidupan pribadi saya maupun di dalam kami sekeluarga yang tidak benar. Mampu firman Tuhan untuk bisa mengubahkan. Puji nama Tuhan. Saya sekali lagi berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang selalu mendoakan kami sekeluarga. Tanpa doa kami tidak mampu dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan juga, tanpa kuasa Tuhan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Bukti dan kebaikan Tuhan saat ini, saya mampu berdidik, saya mampu berkata-kata, saya mampu melayani Tuhan. Semuanya ini oleh karena kasih kemurahan Allah yang begitu indah dalam kehidupan. Semoga firman Tuhan yang selalu menggarap kehidupan saya, pribadi saya, untuk mampu saya berubah, bertindak, dan segala-galanya yang tidak layak di mata Tuhan, saya mampu bertindak untuk mengubahkan. Puji nama Tuhan. Inilah kesaksian yang singkat, saya kembalikan kepada pimpinan pujian. Puji Tuhan, ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu yang sudah menyampaikan kesaksiannya. Semoga menjadi berkat bagi kehidupan kita semua yang mendengarkan. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan menerima kebesaran firman Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan, supaya kehidupan kita semakin hari semakin disucikan. Kita menjadi sama seperti Yesus, layak menjadi mempelai wanitanya yang sempurna. Menyambut pemberitaan firman, kita nyanyikan nyanyian rohani 299. Ku mau seperti Yesus. Siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu. Mari bersama kita bangkit berdiri. Dalam
rumah-mu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus. Pelayanan selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Dalam segenap jalanku memuliakan namamu. Sekali lagi kita mengangkat tangan kanan kita. Ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku memuliakan namamu. Dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku memuliakan namamu. Haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan, untuk kami bisa menjadi seperti-Mu Tuhan, sempurna seperti Engkau. Bagi manusia itu sesuatu yang mustahil, tetapi Engkau mampu kerjakan semuanya lewat firman Roh-Mu dan kasih-Mu. Itu sebabnya kami datang duduk di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu yang terus menyucikan kami, firman terus membaharui kehidupan kami semua. Sampai suatu saat firman dalam urapan Roh Kudus menjadi dua sayap burung nasar yang besar, yang akan menyingkirkan kami dari antikris dan mengangkat kami ke awan-awan untuk berjumpa dengan Engkau Yesus, mempelai pria surga. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan. Urapi kami semua, mulai dari hamba-Mu untuk mampu menyampaikan firman dengan baik, dengan benar, dengan murni sesuai kehendak dan kasih sayang Tuhan. Biar apa yang sudah dikerjakan itu yang diajarkan, sehingga tidak menjadi penipu di tengah-tengah sidang jemaat-Mu. Urapi juga seluruh umat-Mu bisa mendengarkan firman dengan suatu kebutuhan, mengerti, percaya, yakin akan firman-Mu, dan mampukan kami semua bisa melakukan firman-Mu Tuhan, untuk membawa kehidupan kami semakin dekat dengan Tuhan. Segala pekerjaan iblis setan yang masih mau mengganggu lewat kekerasan hati, pikiran mengembara, roh jahat, roh najis, kelemahan tubuh, sakit, penyakit, kami tolak usir semua, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Terpuji nama-Mu Tuhan. Mohon belas kasih kemurahan bagi kami. Dengan segala kerendahan hati dan kesederhanaan kami sambut terima kebesaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, baik yang ada tempat ini maupun yang mengikuti ibadah ini secara online. Bersama istri saya menyampaikan kepada kita sekalian selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Selamat untuk kita memandang Tuhan di dalam firman-Nya. Mari kita kembali melanjutkan Injil Markus pasal yang ke-15 ayat 16 sampai ayat 20a. Markus 15 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20a. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, mengenyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan bulu dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Ya, kita sudah pelajari tentang Yesus yang diolok-olok oleh para serdadu, menubuatkan keadaan di akhir zaman ini di mana akan tampil banyak pengolok atau pengejek dan pemecah belah. Itulah orang-orang yang
menolak penyucian oleh firman pengajaran dalam urapan Roh Kudus. Sekarang kita mulai pelajari mulai pagi ini ada 3 macam pengolokan yang dialami oleh Yesus. Ada 3 macam pengolokan yang dialami oleh Yesus. Yang pertama, Yesus diberi jubah ungu. Ini adalah pengolokan terhadap jabatan Yesus sebagai raja. Pengolokan terhadap jabatan Yesus sebagai raja atau pengolokan terhadap kewibawaan Yesus sebagai raja. Kemudian yang kedua, Yesus diberi mahkota duri. Nah, Yesus diberi mahkota duri. Ini adalah pengolokan terhadap kemuliaan Yesus. Dalam Wahyu pasal yang ke-4, mahkotanya Yesus pelangi di situ. Nah, ini tapi disebut dikenakan mahkota duri. Ini pengolokan terhadap kemuliaan Yesus. Dan yang ketiga, kepala Yesus dipukul dengan sebatang buluh dan diludahi. Habis dipukul diludahi lagi. Ini adalah pengolokan terhadap Yesus sebagai kepala. Ini 3 macam pengolokan yang dialami Yesus. Pengolokan terhadap wibawanya sebagai raja, pengolokan terhadap kemuliaannya, pengolokan terhadap kedudukannya sebagai kepala. Kita mempelajari poin yang pertama. Yesus diberi jubah ungu. Nah, jubah ungu ini sekali lagi menunjukkan kewibawaan Yesus sebagai raja. Nah, tanpa disadari, seringkali orang Kristen mengolok wibawa Yesus sebagai raja. Di mulut mungkin tidak terucap, tapi lewat praktek. Nah, tanpa disadari sudah mengolok Yesus, kewibawaan Yesus sebagai raja. Kewibawaan Yesus sebagai raja adalah mengalahkan musuh-musuhnya di bawah kakinya. Itu bukti kewibawaan Yesus sebagai raja. Dia mengalahkan musuh-musuhnya di bawah kakinya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-25 sampai 26. 1 Korintus 15 ayat 25 sampai ayat 26. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Ya, ini kewibawaan Yesus sebagai raja. Mengalahkan musuh-musuhnya di bawah kakinya. Ada 3 musuh utama yang dikalahkan oleh kewibawaan Yesus sebagai raja. Ini juga musuh utama kita yang harus kita kalahkan dengan wibawa Yesus sebagai raja. Musuh yang pertama namanya dunia dengan segala pengaruhnya. Yakobus 4 ayat 4. Ini musuh pertama. Dunia dengan segala pengaruhnya. Yakobus pasal yang ke-4 ayat yang ke-4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Nah, ini dunia dengan segala pengaruhnya membuat anak Tuhan, gereja Tuhan tidak setia. Ini pengaruh dunia ini membuat gereja Tuhan tidak setia kepada Tuhan. Nah, tidak setia dalam ibadah pelayanan. Ya, tidak setia terhadap firman pengajaran yang benar. Nah, itu tidak setia kepada Tuhan. Tidak setia terhadap dalam ibadah pelayanan, tidak setia terhadap firman pengajaran yang benar. Sementara kita ini sedang dipertunangkan dengan Yesus untuk nanti masuk pada pesta nikah. Nah, iblis berupaya mengganggu kesetiaan kita. Dulu dia berhasil, Hawa, dia rusak kesetiaannya Hawa. Sehingga Hawa akhirnya tidak taat pada firman Tuhan.
Ya, dan terjadi kejatuhan, kehancuran nikah, diusir dari Taman Eden. Di akhir zaman ini juga setan mengganggu kesetiaan gereja Tuhan terhadap firman pengajaran yang benar, terhadap ibadah pelayanan yang benar kepada Tuhan. Coba dibacalah 2 Korintus pasal 11 ayat 2 mulai sampai 4. 2 Korintus 11 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang disesatkan sejati. dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. 3, Sebab kamu 4, sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Ya, ini kesetiaan ini mau diganggu. Kesetiaan terhadap Yesus, terhadap ibadah pelayanan, juga terutama terhadap pengajaran benar. Ya, kalau sudah pengajaran sudah menyimpang, biar giat beribadah di dalam Roma 10 ayat 1 sampai 3, biar beribadah. Kalau tanpa kebenaran Allah, Tuhan tidak terima, tidak berkenan. Jadi setan ganggu kesetiaan kita terhadap pengajaran yang benar ini. Sama seperti Hawa, berapa lama dia memakan buah yang diperintahkan Tuhan, boleh dimakan dengan bebas, tinggal mau pilih yang mana mau dimakan. Begitu mendengar satu kali saja perkataannya ular, ada buah di tengah-tengah taman itu, pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, makan itu. Dia lihat, dia tertarik. Buah yang selama ini dia makan sudah dianggap sudah membosankan. Makan buah terlarang, jatuh dalam dosa, diusir dari Taman Eden. Peristiwa pengusiran ini akan terjadi kembali. Dalam Matius 7:21 sampai 23 terjadi pengusiran lagi di situ. Dalam Matius 25 tentang 5 gadis bijaksana diusir juga. Terjadi pengusiran. Kalau dulu manusia diusir dari Taman Eden ke dunia, nanti pengusiran yang akan terjadi, manusia diusir dari dunia ke neraka. Sementara dunia ini dibersihkan Tuhan, gereja Tuhan yang setia, yang taat, dia berkerajaan 1000 tahun damai. Sesudah itu dunia ini akan lenyap, kita berpindah ke langit dan bumi yang baru. Nah, ini jaga kesetiaan kita. Jadi jika kita tidak setia kepada Tuhan, dalam hal ini tidak setia dalam ibadah, tidak setia terhadap pengajaran, kita sudah mengolok-olok kewibawaan Yesus sebagai Raja. Nah, tidak setia itu mengolok-olok kewibawaan Yesus sebagai Raja. Kelihatan mungkin masih beribadah, tetapi sudah menggunakan cara-cara dunia, mengenakan daging tanpa pengajaran yang benar. Itu mengolok-olok Yesus sebagai Raja. Tuhan tolong jangan terjadi dalam kehidupan kita. Ini musuh yang pertama, yaitu dunia dengan segala pengaruhnya membuat tidak setia kepada Tuhan. Musuh yang kedua, daging dengan segala keinginan dan hawa nafsunya. Roma 8 ayat 7. Daging dengan segala keinginan dan hawa nafsunya. Kita baca Roma 8 ayat yang ke-7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Iya, keinginan daging itu permusuhan, perseteruan atau permusuhan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Iya, hati-hati ya, keinginan daging itu kalau kita turuti di dalam Yakobus 1 punya daya pikat dan daya seret. Nah, dia memikat dan dia menyeret. Coba dibaca dulu Yakobus 1 ayat 14. Yakobus 1 ayat 14. Keinginan daging ini berbahaya, punya daya pikat dan daya seret. Kita baca. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Iya, keinginan itu memikat. Begitu kita sudah terpikat, keinginan ini menyeret. Menyeret kemana? Menyeret keluar dari kehendak Allah. Menyeret keluar dari firman. Sehingga kita menjadi tidak taat pada firman. Tidak taat dengar-dengaran.
pada firman. Nah, ini keinginan daging, keinginan mata, keinginan dalam hati ini begitu kuat daya pikatnya dan begitu kuat daya seretnya membawa kita keluar dari firman, tidak taat pada firman Tuhan. Dalam Roma tadi dikatakan bahkan untuk taat itu bagi daging sesuatu hal yang mustahil. Daging mustahil untuk taat. Nah, ini hati-hati. Contohnya dalam perjanjian lama, perjanjian baru, kita lihat contoh kehidupan yang terpikat oleh keinginannya diseret keluar dari firman Tuhan. Dalam perjanjian lama, contohnya adalah Hawa. Diciptakan sempurna, segambar dengan Allah. Nah, bayangkan bisa terpikat karena keinginan dagingnya. Nah, dia memakan buah yang dilarang Tuhan. Ini ada keinginan daging dalam hati yang tidak bisa dibendung. Keinginan daging yang tidak bisa dibendung sehingga dia memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Apalagi kalau keinginan daging itu ditambah dengan ajaran yang diputar balik. Wah, ini bahaya. Nah, ditambah dengan ajaran yang diputar balik, suara ular gitu ya. Suara asing. Ah, betul-betul kuat sekali menyeret keluar dari firman-Nya. Nah, oh dia masih muda, enggak apa-apa. Kasihan masih muda daripada dia berzina, dinikahkan saja. Keinginan daging kena lagi dengan ajaran seperti itu, langsung terseret seperti ajaran Farisi kan. Boleh kawin cerai. Mari dibaca di dalam Kejadian pasal 3, kita lihat ini. Betapa kuatnya keinginan daging itu kalau sudah ditambah dengan ajaran yang tambah kurang, ajaran diputar balik, langsung terseret keluar dari kehendak Allah. Kejadian 3 ayat 1 sampai 6. Kejadian 3 ayat 1 sampai 6. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu. Lihat ini ajaran yang diputar balik. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini. Semua pohon dalam taman ini, kalau firman Tuhan dalam Kejadian 2 ayat 16-17 sama. Semua pohon dalam taman ini, kalimat pembukanya sama. Terus? Jangan kamu makan buahnya. Jangan kamu bukan? makan. Diganti, boleh jadi jangan. Terus, jangan dulu, turunkan ayat 2. Ayat 1 ulang. Terus? Lalu saut perempuan itu. Ulangi. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Jangan kamu makan buahnya, bukan. Dalam Kejadian 2 boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Boleh diganti jangan. Bebas diganti bukan. Dan ada tanda tanya. Nah, ini kalau ajaran tambah kurang, ajaran yang diputar balik, membuat keselamatan itu menjadi tanda tanya. Tidak selamat, malah tanda tanya. Terus. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Iya, sudah mulai terpikat ini. Hawa, mulai tak putar dia punya pikiran. Nah, padahal firman Tuhan boleh kamu makan dengan bebas. Dia kurangi kata bebas. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Dia tambah kata rabah. Tuhan tidak bilang demikian. Nah, ini kalau sudah dengar ajaran lain, akhirnya ikut-ikutan menambah mengurangi firman untuk melegalkan atau menyetujui keinginan dagingnya. Terus. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ya, terus. Perempuan itu melihat. Sudah mulai terseret dia. Bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Iya. Lagi pula pohon itu menarik hati. Menarik hati, keinginan, ada keinginan. Karena memberi pengertian. Terus. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Sudah terseret keluar dari kehendak Tuhan, dari firman. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Hawa tidak kuat menghadapi godaan. Sehingga dia tidak taat dengar-dengaran pada firman. Ini contoh yang pertama. Hawa diciptakan sempurna, tapi begitu menghadapi keinginannya, ditambah dengan suara setan, suara ular, ajaran asing, langsung tidak kuat menghadapi godaan dan tidak taat pada firman Tuhan. Hati-hati, ini keinginan ini
Jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita sekalian. Ini Hawa menjadi tidak setia terhadap Tuhan. Itu contoh dalam perjanjian lama. Nah itu contoh dalam perjanjian baru. Contohnya Raja Herodes. Sudah ditegur oleh Yohanes. Ada firman yang tajam, firman yang keras, menegur nikahnya supaya jangan salah. Ya tetapi karena ada keinginan dan karena hawa nafsu yang begitu kuat, ya, tetap lakukan kesalahan. Istri saudaranya dia ambil. Kita baca Markus 6 ayat 16 sampai ayat 18. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Ya ini ditegur marah. Jadi kalau dipikir dia ini kan raja. Mau ambil anak gadis gampang, seorang raja. Kok tertarik dengan istri saudaranya? Ini jadi Herodes karena ada keinginan dan hawa nafsu daging yang kuat mengambil Herodias istri Filipus saudaranya. Sekalipun sudah ditegur oleh Yohanes Pembaptis, nah, dia tidak taat, nah, malah membunuh. Sudah tidak taat, memaksakan nikah yang salah, malah membunuh Yohanes. Nah, ini hati-hati. Kalau sudah keinginan daging itu sudah begitu kuat, tidak terbendung, pasti memaksakan nikah yang salah dan membunuh firman. Membunuh firman. Akan seperti itu. Ya, membunuh firman dalam diri, tidak dibiarkan tumbuh. Tidak peduli dengan itu. Yang penting kan saya jalani hidup saya. Yang penting pendeta terima perpuluhan saya dan seterusnya. Tuhan tolong jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita sekalian. Puji Tuhan. Ini jadi jika tidak taat pada firman itu sama dengan mengolok-olok kewibawaan Yesus sebagai raja. Kalau kita tidak taat pada firman, itu sudah sama dengan mengolok-olok kewibawaan Yesus sebagai raja. Yang ketiga, musuh yang ketiga. Nah, tadi sudah dibaca di 1 Korintus 15. Musuh yang terakhir itulah maut atau dosa. Maut atau dosa. Nah, yang membuat kita tidak benar dan tidak suci. Nah, dosa ini membuat tidak benar dan tidak suci. Tuhan tolong. Mempertahankan dosa, tidak hidup benar, tidak hidup suci itu sama dengan mengolok-olok wibawa Yesus sebagai raja. Ya, makanya tadi saya katakan tanpa kita sadari sudah mengolok-olok Yesus sebagai raja. Dengan perkataan tidak, tapi dengan praktek. Tidak setia, tidak taat. Yang ketiga yang tidak benar, tidak suci, pertahankan dosa. Ini mengolok-olok wibawa Yesus sebagai raja. Kita memposisikan diri sebagai musuh Tuhan, yang akan dibinasakan. Ini hati-hati. Maut dosa membawa pada maut kekal, neraka. Kematian kedua di neraka itu maut kekal. Ingat, Raja Daud sendiri mengatakan dia seorang hebat, seorang punya kedudukan. Jarak kita dengan maut hanya satu langkah. Hanya satu langkah. Hanya satu detak jantung. Satu denyut jantung. Jarak kita dengan maut itu. Tadi sempat tadi pagi mendoakan bapaknya Ibu Dias. Sudah berhenti jantungnya, tapi masih ada nafas. Dipompa, pompa. Kami doa kembali berdetak. Ya, tapi ya barusan sudah dipanggil Tuhan. Jadi kita nanti mungkin sebentar malam ada penghiburan di Soe. Jadi sudah Tuhan sudah beracara yang begitu, Tuhan lakukan yang terbaik. Saya hanya berdoa, Tuhan Engkau lakukan yang terbaik. Minta ampun semua
taruh HP di telinganya, itu minta ampun semua, selesaikan semua kepada Tuhan. Nah, Tuhan yang atur semua. Itu jarak kita dengan Allah hanya satu langkah, hanya satu detak jantung. Coba dibaca di dalam 1 Samuel 20 ayat 3. 1 Samuel 20 ayat 3. Tetapi Daud menjawab, katanya, ayahmu tahu benar bahwa engkau suka kepadaku. Sebab itu pikirnya, tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini, nanti ia bersusah hati. Namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah jaraknya antara aku hanya dan satu langkah jarak kita dengan maut. Jadi setiap detak jantung kita diancam oleh maut, diancam oleh dosa. Setiap detak jantung kita, setiap tarikan nafas kita diancam oleh maut, oleh dosa. Hati-hati, hati-hati. Di mana ada ketidakbenaran, di situ maut bekerja. Di situ maut sedang bekerja, membawa kita nanti pada kematian kedua di neraka. Ya, jangan main-main ya. Kita tidak benar sekali-sekali, tidak apa-apa. Tidak benar sekali-sekali. Maut bekerja di situ. Maut bekerja. Kalau saat kita tidak benar lalu diizinkan harus meninggal dunia, mau apa? Sudah tidak ada kesempatan untuk bertobat. Ada yang pernah mengajar di depan tahta pengadilan Wahyu 20 itu masih ada kesempatan untuk bertobat? Tidak. Tidak ada. Kalau di depan tahta pengadilan sudah tidak ada. Di situ tinggal dibuka segala kitab. Apa yang kita lakukan yang tidak berkenan tertulis semua, dibacakan, dibuka semua dan dilempar ke neraka. Maut kekal. Jadi jangan main-main, tidak benar sedikit, tidak apa-apa. Jarak kita dengan maut hanya satu detak jantung, satu denyut jantung, tuk-tuk. Nah, itu. Begitu tuk, berbuat dosa, tidak kembali. Bagaimana? Satu helahan nafas, kita tarik nafas, berbuat dosa, dan kita tidak selesaikan, tidak kembali. Tak terus sudah. Jangan main-main dengan dosa ini. Ya, hanya satu detak jantung. Kita harus jaga sungguh-sungguh. Jangan kita menjadi pengolok. Nah, pengolok-pengolok itu menganggap tidak apa-apa berbuat dosa sekali-sekali. Tidak apa-apa. Jangan lurus-lurus. Jangan terlalu lurus. Bengkok-bengkok sedikit. Nanti kalau sudah dekat-dekat Tuhan datang, baru benar. Siapa tahu kapan Tuhan datang. Datang secara pribadi dan datang dalam peristiwa parusia itu. Siapa yang tahu? Tuhan tolong kita. Semoga kita mengerti. Supaya kita tidak menjadi pengolok Yesus sebagai Raja, maka kita harus mengalahkan musuh-musuh itu. Harus mengalahkan 3 musuh tadi. Lewat bagaimana caranya? Mau mengalahkan musuh-musuh yang tadi itu. Daging, musuh dunia, daging, maut, dosa. Bagaimana caranya? Tadi 1 Korintus 15 ayat 25 sampai 26. Musuh-musuh dikalahkan di bawah kaki Tuhan. Jadi untuk menang atas musuh-musuh, posisikan diri selalu berada di bawah kaki Tuhan. Amin. Posisikan diri selalu berada di bawah kaki Yesus, di bawah kaki Tuhan. Kita belajar satu contoh dalam Alkitab yang selalu memposisikan diri di bawah kaki Yesus. Sempat menghadapi maut, tapi Tuhan mengadakan kuasa kebangkitan. Contohnya adalah Maria. Selalu berada di bawah kaki Yesus. Ini untuk menang atas maut. Menang atas dunia, daging, dosa. Berada di bawah kaki Yesus. Contohnya adalah Maria. Praktek berada di bawah kaki Yesus. Prakteknya berada di bawah kaki Yesus. Yang pertama, Lukas 10 ayat yang ke-39. Lukas 10 ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Terus mendengarkan perkataannya. Praktik yang pertama, tekun mendengar firman, pengajaran yang benar. Perkataan Yesus itu firman yang dibuka rahasianya. Firman pengajaran yang benar. Tekun mendengar dan dengar-dengaran. Tuhan ciptakan 2 telinga. Satu mendengar, satu dengar-dengaran.
Jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jangan. Dan mendengar dan dengar-dengaran pada firman pengajaran yang benar. Nah, ini sama dengan kita menempatkan Yesus sebagai kepala atas hidup kita, yang berdaulat, yang mengontrol seluruh pergerakan hidup kita, mengatur seluruh hidup kita. Itu firman yang atur semua. Ya, kepala yang mengatur gerakan tubuh. Langkah kaki sebelah kanan duluan, maju, kaki kiri selanjutnya, itu kepala yang komando. Kepala yang komando. Begitu juga kita, hidup kita serahkan sama Tuhan. Dengar firman, praktekkan firman, izinkan Tuhan ambil alih seluruh hidup kita. Dia atur seluruh hidup kita. Dan kalau Tuhan yang mengatur, dan rancangannya selalu rancangan damai sejahtera, amin. Bukan kecelakaan, rancangan damai sejahtera. Dia atur semuanya. Dia atur. Nah, tadi keluarga saya bilang, Om, serahkan saja Om. Ya, saya berdoa ya, biar Tuhan yang mengadakan mujizat. Tuhan yang tahu apa yang terbaik. Ternyata telepon lagi, sudah ada kembali detak jantungnya Om. Nah, gitu Tuhan ya, terus sebut Yesus di telinganya, Bapak ya, sebut Yesus, minta ampun semua. Nah, barusan masuk informasi, sudah dipanggil Tuhan. Ya, Tuhan yang atur semua. Yang penting kita, seluruh hidup kita serahkan sama Tuhan. Tuhan atur, yang terbaik Tuhan berikan kepada kita. Puji Tuhan, semoga kita mengerti. Dan kalau kita betul-betul selalu tekun mendengar firman dan mempraktekkan, kehidupan kita dikasihi Tuhan. Yohanes 11 ayat 5. Yohanes 11 ayat 5. Kehidupan kita dikasihi oleh Tuhan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya. Maria, itu kakaknya. Dan Lazarus. Dan Lazarus dikasihi Tuhan. Nah, ini kita renungkan. Oh, saya sudah melakukan firman, kok saya menghadapi seperti ini? Kita dikasihi Tuhan. Ada yang Tuhan mau kerjakan, yang indah dalam hidup kita. Nah, dulu pertama mengalami, ya waktu Papa dipanggil Tuhan, nah dalam hati maunya Tuhan kasih kesempatan untuk hidup, bisa melayani. Saya masih butuh bimbingan dari orang tua. Ya, tapi Tuhan mengasihi. Itu yang terbaik Tuhan lakukan. Tuhan, kemarin saya cerita dengan Mama waktu datang dari sini, saya dari Konusuk sampai ke Tenten, lalu saya peluk Mama, menangis, kami berdoa. Ya, nah, ulang tahun pertama tanpa suami di samping, aku cerita-cerita. Bagaimana Pak Mama perasaan? Ya, bagaimana? Kalau lihat Opa Ombo, lihat Opa Andres bersama istri masih kuat, sehat. Ya, tapi Tuhan sudah berbuat yang terbaik di mata Tuhan. Sampai saya tanya sama Mama, sebenarnya Mama tahu kah Papa punya penyakit itu? Iya, memang biasanya malam-malam Papa rasa sudah sakit dadanya, sesak napasnya. Nah, kami lalu emplasnya, itu masih ada emplas. Dulu dibawa di check up, bisa dikasih keluar itu cairan di dalam paru-paru. Ya, tapi Tuhan sudah beracara. Mama bilang, iyo memang Mama so bilang-bilang sama Papa, tapi tahu jawab Papamu tidak mau. Nah, tidak mau. Ya sudah, ya itulah yang diatur oleh Tuhan, yang terbaik. Nah, yang penting kita praktik firman, dengar-dengaran, kita dikasihi Tuhan. Kalau kapanpun Tuhan ambil, kita sudah bersama dengan Tuhan. Ya, bahagia. Ya. Kan saya bilang kemarin, ya orang sedih, tapi Papa so bahagia di sana. Ya, orang sekarang berjuang bagaimana mendengar firman, praktik firman. Yesus datang secara pribadi, kita sudah siap. Yesus datang dalam peristiwa parusia, kita juga sudah siap semuanya. Amin. Puji Tuhan, semoga kita mengerti. Yang kedua, praktek berada di bawah kaki Yesus, tekun berada di bawah kaki Yesus. Yohanes 11:32, menghadapi Lazarus mati, Maria bukannya meratap, Maria bukan bersungut-sungut, tapi dia memposisikan diri di bawah kaki Yesus. Yohanes 11 ayat 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ya, ini tersungkur menyembah Tuhan. Tersungkur di bawah kaki Yesus, tersungkur menyembah Tuhan. Itu berada di bawah kaki Yesus.
Mari, banyak tekun mendengar firman, praktek firman. Kaum muda ingat jarak hanya dengan maut hanya 1 detak jantung. Ayo berkendaralah dengan yang baik, jangan ugal-ugalan. Ya. Artis baru-baru ini, baru beli mobil celaka, mati. Mau apa kita? Gagah-gagahan, ngebut-ngebut, nah, lalu tidak bisa mengontrol, bagaimana? Detak jantung hanya 1 langkah, 1 detak jantung jarak kita dengan maut. Ayo tersungkur di bawah kaki Tuhan, banyak menyembah Tuhan. Kapan kita harus tersungkur menyembah Tuhan? Kapan kita harus tersungkur menyembah Tuhan? Jawabannya saat menghadapi Lazarus yang mati dan busuk. Saat menghadapi Lazarus yang mati dan busuk. Artinya, berarti kalau mau menyembah kalau ada keluarga yang meninggal baru mau menyembah. Bukan, artinya yang pertama, saat kita diperhadapkan, yang mati tadi kan bukan Maria, Lazarus yang mati kan. Saat kita diperhadapkan dengan kebusukan-kebusukan dosa di sekitar kita. Nah, saat kita diperhadapkan dengan kebusukan-kebusukan dosa di sekitar kita, nah itulah kita menyembah. Lebih baik tutup mata memandang Tuhan, menyembah. Kalau tidak, nanti lihat dosa. Kalau sudah lihat dosa, hati ingin berbuah, jatuh. Di sekitar kita busuk dengan dosa. Buka HP, kebusukan dosa di situ. Nonton televisi, ada kebusukan dosa di situ. Keluar rumah, dengar orang bicara, kebusukan dosa. Belum kita lihat langsung lagi. Ya kalau kita tidak banyak tersungkur menyembah, tidak banyak memandang Tuhan, nanti mata ini hanya banyak memandang dosa, jatuh dalam dosa nanti. Ayo, jadi kapan kita harus tersungkur menyembah? Saat kita diperhadapkan dengan kebusukan-kebusukan dosa di sekitar kita. Efesus mengatakan hari ini, waktu-waktu kita sekarang ini adalah waktu yang jahat. Waktu yang jahat, hari-hari yang jahat. Dosa semakin hebat mencemari dunia. Mencemari dunia. Saya buka blog GPTKP Tentena, iklan rokok. Nah, itu bukan sengaja, masuk sendiri iklannya. Iklan rokok. Apalagi di YouTube siaran tundanya yang di Tentena, iklan agama lain. Itu sementara nonton YouTube khotbah, kok iklan agama lain. Nah, itu memang sudah diberupaya blokir, tapi masuk lagi, masuk. Ada. Itu semua sudah tercemar. Sudah tercemar. Sementara nonton khotbah, Shopee COD. Langsung masuk. Coba mari dibaca Efesus 5 ayat 16. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ini hari-hari kita sekarang ini bukan hari-hari baik. Hari-hari yang jahat. Karena itu pergunakanlah waktu-waktu yang ada untuk menyembah Tuhan. Amin. Pergunakan waktu yang ada. Sebelum beraktivitas menyembah. Supaya kita terhindar dari yang jahat. Sesudah beraktivitas menyembah, mengucap syukur kepada Tuhan. Nah ini, itu. Jadi artinya yang pertama, saat kita diperhadapkan dengan kebusukan-kebusukan dosa di sekitar kita. Arti yang kedua, Lazarus mati dan busuk. Arti yang kedua, saat kita diperhadapkan dengan masalah sampai yang mustahil, ayo menyembah. Saat ada masalah bukan saling persalahkan. Gara-gara kamu ada masalah dengan anak, gara-gara kamu istri. Istri bilang gara-gara kamu suami. Kamu sibuk kerja, tidak perhatikan. Loh kamu kan yang di rumah. Nah, saling salahkan. Jangan. So itu kok dulu waktu saya tegur, saya marah anak, ngana bela-bela di depan anak. Nah, itu saling persalahkan lagi. Biasanya begitu. Iyo ini anak begini ulahnya. Gara-gara kalau saya marah, curhat sama gembala.
Kalau saya marah, mamanya bela di depan. Ya, semua salah. Tidak ada hanya satu pihak yang salah. Kenapa ribut rumah tangga? Ini istri saya begini-begini. Suami juga salah. Semua salah. Ya, tidak ada bilang istri yang salah, suami yang salah. Satu ibu datang curhat, suami saya begini. Nah, saya tidak bela dia, tidak bela suaminya. Minta ampun ya, minta ampun. Doa, kita doa. Kemudian datang berdua dengan suaminya. Suaminya bilang istri saya begini. Nah, sama kan? Dua-dua salah. Tidak ada yang bilang satu salah, satu benar. Dua-dua salah. Ya, makanya minta ampun, menyembah. Nah, saat menghadapi masalah, tersungkur menyembah. Di bawah kaki Tuhan. Banyak tersungkur menyembah di bawah kaki Tuhan. Yang ketiga, apa pengertian Lazarus mati busuk? Yang ketiga, saat kita diperhadapkan dengan bahaya kematian rohani yang disebabkan oleh ajaran palsu. Saat kita diperhadapkan dengan kematian rohani yang disebabkan oleh ajaran palsu. Nah, salah satu bentuk ajaran palsu dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 3 dan seterusnya adalah dongeng. Yang tidak benar, yang tidak pasti kebenarannya itu dongeng. Bacalah ayat 3. 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. 4. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Nah, dongeng salah satu bentuknya dongeng. Membuat tidur rohani. Dongeng ini membuat tidur rohani. Tiap datang ibadah didongengi terus sama pendetanya. Ada bapak di negeri sana, dia begini. Ya itulah wujud kasih Tuhan. Nah, dongeng yang tidak ada di Alkitab. Ada burung dengan semut. Nah itu. Waktu Natal kami di SMA dulu, saya ketua panitia Natal. Lalu mengundang satu pendeta dengan gelarnya panjang sekali. Khotbah Onti Paipotia. Semut dengan burung. Nah itu, begitulah kasih. Kita harus saling harus tahu membalas budi, tahu berterima kasih. Ya, dongeng. Tuhan tolong ya, jangan. Itu membuat tidur rohani. Nah, kembali ke Yohanes, lihat. Lazarus sudah mati dan sudah busuk. Tapi Yesus katakan Lazarus sedang apa? Tidur. Baca Yohanes 11 ayat 11. Yohanes 11 ayat 11. Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur. Ini menubuatkan tentang bahaya ajaran palsu membuat tidur rohani. Terus? Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidur. Pengajaran yang benar yang bisa membangunkan kita dari tidur rohani. Amin. Nah ini. Dari saat kita diperhadapkan dengan bahaya kematian rohani yang disebabkan oleh ajaran palsu. Mari tersungkur menyembah. Terutama kami sebagai gembala. Saya tidak mungkin mengontrol sidang jemaat, memblokir HP-nya sidang jemaat, tidak mungkin. Setiap hari buka HP di YouTube, di Facebook, banyak khotbah di situ. Ribuan khotbah ada di situ. Pendeta siapa saja. Saya tidak bisa mengontrol dan tidak mungkin dan tidak bisa juga saya bilang ini pendeta ini bahaya, pendeta ini bahaya, pendeta ini salah, ini hati-hati. Begitu buka lalu kena dongeng, tertidur rohani. Nanti ke gereja dengar yang keras sudah tidak mempannya sudah tidur. Ya, hati-hati, makanya banyak tersungkur menyembah Tuhan. Itu pengertian yang ketiga. Saat kita diperhadapkan bahaya kematian rohani yang disebabkan oleh ajaran palsu. Yang keempat, kapan kita harus tersungkur menyembah? Saat Lazarus mati dan busuk. Artinya saat kita diperhadapkan dengan percikan darah.
sengsara daging tanpa dosa bersama Yesus. Maria sudah tersungkur di bawah kaki Yesus, duduk di bawah kaki Yesus mendengarkan firman. Dia mengasihi Tuhan, dia dikasihi Tuhan. Diizinkan kakaknya mati, Lazarus mati dan busuk. Itu percikan darah. Saat kita diperhadapkan dengan percikan darah. Jadi ini 3 pengertiannya. Saat kita diperhadapkan dengan kebusukan dosa di sekitar kita, saat kita diperhadapkan dengan masalah-masalah sampai yang mustahil, saat kita diperhadapkan dengan bahaya kematian rohani yang disebabkan oleh ajaran-ajaran palsu. Dosa, masalah, ajaran palsu, percikan darah bisa datang kapan saja. Bisa datang kapan saja. Jadi kita tersungkur menyembah Tuhan setiap saat. Itu kapan waktu tersungkur menyembah Tuhan? Setiap saat. Karena dosa, masalah, ajaran palsu, percikan darah bisa datang kapan saja. Nah itu datang kapan saja. Nah, doa penyembahan ini adalah sikap berjaga-jaga. Kita berjaga-jaga. Ketika datang percikan darah kita tidak berjaga-jaga, bisa putus asa, bisa kecewa, bisa meratap. Bisa meratap. Tuhan tidak adil. Kenapa begini? Kenapa begini ya? Karena tidak berjaga-jaga. Waktu ada masalah kita bisa putus asa juga. Kecewa. Waktu menghadapi dosa bisa jatuh kalau tidak berjaga-jaga. Menghadapi ajaran palsu bisa bimbang, bisa keluar dari pengajaran benar kalau tidak berjaga-jaga. Jadi kapan kita harus tersungkur menyembah Tuhan? Setiap saat. Gunakan waktu-waktu yang ada ini. Banyak tersungkur menyembah. Saat kerja di kebun sudah istirahat, ayo menyembah. Banyak gunakan waktu menyembah. Saat beraktivitas kami sebagai hamba Tuhan, ayo tersungkur menyembah. Nah, itu istirahatnya hamba Tuhan itu adalah menyembah. Itu istirahatnya hamba Tuhan. Yesus katakan kepada murid-muridnya, mari kita pergi ke tempat yang sunyi untuk beristirahat seketika dan berdoa. Pergi berdoa. Nah, ini bukan yang lain-lain digunakan. Ya, kalau memang ada waktu untuk bisa refreshing tidak salah juga. Tapi yang paling utama menyembah. Tersungkur menyembah Tuhan. Puji Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Yang ketiga, praktek berada di bawah kaki Tuhan. Yang ketiga, Yohanes 12 ayat 3 dan ayat 7. Yohanes 12 ayat 3 dan ayat 7. Ini berada di bawah kaki Tuhan. Ayat 3 dan 7. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. 7. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Iya, ini yang ketiga, meminyaki kaki Yesus sebagai persiapan hari penguburan Yesus. Meminyaki kaki Yesus sebagai persiapan hari penguburan Yesus. Meminyaki itu sama dengan suatu pelayanan. Pelayanan. Kaki itu bagian tubuh dari Yesus. Kemudian hari penguburan, waktu terakhir. Sama dengan waktu terakhir. Kalau disimpulkan, digabungkan, meminyaki kaki Yesus sebagai hari penguburan Yesus adalah masuk dalam atau aktif dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna di waktu-waktu terakhir di bumi ini. Waktu kita sekarang sudah waktu-waktu yang terakhir. Sudah 2021 mau masuk 2022. Kalau mau belajar peta zaman, kita sudah bonus 21 tahun. Sudah mau bonus 22 tahun. Kalau Tuhan kehendaki. Masih bisa tahun 2022 kita masuki. Ya, jadi waktu kita sekarang waktu-waktu yang terakhir. Ayo aktiflah di situ. Aktif dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Jangan nganggur. Aktif semuanya.
Ya, sudah dengar firman baik, tersungkur menyembah Tuhan baik, lanjutkan aktif. Jangan menganggur. Kita aktif dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus, kegerakan Roh Kudus, hujan akhir. Kita ini gereja hujan akhir. Jadi setelah itu tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi zaman lain, tidak ada. Sudah berakhir zaman Allah Roh Kudus, sudah kerajaan 1000 tahun damai. Tidak ada lagi zaman yang lain. Oh nantilah, nanti mau aktif. Sekarang, waktu kita sekarang ini aktif semua dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Syarat untuk dipakai Tuhan. Nah, untuk aktif dalam pelayanan, dalam melayani Tuhan ada syaratnya. Ya, bukan asal. Orang kerja di dunia saja ada syaratnya. Melamar di kantor minimal SMA. Ada syaratnya. Saya dulu cari-cari pekerjaan di koran, oh syaratnya S1, D3, S1. Begitu dapat yang SMA, ya office boy. Cuma keren saja office boy. Padahal kalau dikasih bahasa Indonesia pembantu sudah. Gitu. Office boy ya kerja tentu. Ini lamar kerja sini lamar sampai kerja serabutan. Pernah kerja di rumah makan, cuci piring, jadi pelayan di rumah makan. Ya udah, itu pekerjaan saya dulu. Ya cuma tamatan SMA, cari kerja susah. Dapat pekerjaan, nah lumayan. Setelah itu meningkat, enak. Kerjanya di AC, di tempat yang ada AC. Di mall, nah sudah meningkat. Dan seterusnya. Tuhan tolong, semoga kita bisa. Nah ini yang ketiga. Syarat untuk dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Yang pertama, syarat yang pertama, memberikan minyak narwastu yang mahal. Itu syarat pertama. Memberikan minyak narwastu yang mahal. Penekanannya di sini mahal. Artinya di sini mengalami kelepasan dari dosa oleh kuasa darah Yesus yang mahal. Nah, mengalami kelepasan dari dosa oleh darah Yesus yang mahal. Nah, itu darah Yesus mahal. 1 Petrus 1 ayat 18-19. 1 Petrus 1 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tak bercacat. Iya, ini jadi syarat mau dipakai Tuhan, mengalami kelepasan dari dosa. Kita mau melayani Tuhan dengan tangan cemar, wah Tuhan tolak. Tuhan tidak mau. Secara jasmani saja. Coba Bapak Ibu pergi ke rumah makan. Lalu pelayan yang menghidangkan makanan tangannya kotor. Kira-kira masih mau makan, kotor bau lagi. Biar enak di situ. Apalagi kong ada lagi angka 11 keluar. Mari makan. Aduh ini, Dwi ini. Tidak mau kita. Jijik. Saya ingat dulu pernah bukan pelayan itu yang menyediakan. Kami waktu itu perjalanan mau Natal di daerah Sulawesi Selatan dengan papa satu mobil sama papa pembicara, kami mendampingi satu mobil. Nah, di perjalanan lapar mau singgah makan, ada bekal. Mampirlah di permisi ya. WC yang biasa di pinggir jalan itu. Supaya kalau habis makan, nah dekat dari itu. Pas terbuka pintunya. Begitu mampir mau makan, iya. Ada sesuatu di dalamnya. Nah, tidak jadi. Maju pulang, maju, jalan. Tidak jadi. Karena jijik. Nah, begitu. Dengan Tuhan kita mau melayani Tuhan, memberi santapan kepada Tuhan. Melayani itu memberikan santapan kepada Tuhan. Lalu kita memberikan santapan dalam keadaan kotor. Wah, Tuhan tidak mau terima. Makanya lepas dari dosa dulu. Akui dosa selesaikan, mengampuni dosa orang lain.
Biar darah Yesus yang mahal memberikan kelepasan kepada kita. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, nah, minyak narwas itu harganya 300 dinar. Itu upah kerja 300 hari. 1 hari 1 dinar. Jadi 300 dinar itu hampir setahun. Nah, ini artinya rela berkorban apapun. Untuk dipakai Tuhan rela berkorban apapun. Sampai berkorban seluruh hidup. Upah 300 tahun dia korbankan. Nah, ini korban seluruh hidup. Rela berkorban apapun kepada Tuhan. Sampai seluruh hidup. Nah, kita melayani masih hitung-hitungan bagaimana bisa dipakai. Yudas bukan dia yang berkorban, dia yang hitung-hitungan. Loh. Nah, kadang-kala begitu. Kita tidak berkorban, orang lain yang berkorban, kita yang sewot. Orang lain yang korban, plus. Pakai korban itu, plus. Nah, orang lain yang sewot. Jangan ya, mari kita korban semuanya. Sampai korban seluruh hidup kepada Tuhan. Syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga tadi yang dipakai untuk menyeka kaki Yesus yang dicurahkan minyak adalah rambut. Rambut dipakai menyeka kaki Yesus. Rambut dipakai untuk menyeka kaki Yesus. Rambut ditaruh di kaki. Rambut ini kebanggaan. Ditaruh di kaki. Nah, ini artinya menanggalkan segala kebanggaan. Mau melayani Tuhan, tanggalkan segala kebanggaan. Menanggalkan segala kebanggaan. Nah, sehingga tidak akan pernah menuntut kalau kebanggaan-kebanggaan ditanggal. Tolong dulu ini. Tidak. Mungkin goyang di situ. Nah, kalau kebanggaan sudah ditanggalkan, maka tidak akan mungkin menuntut. Tidak akan menuntut. Di sana kayaknya. Nah, tidak akan menuntut hak. Nah, hanya melakukan kewajiban. Nah, bukan menuntut ini apa mau dituntut. Ya, hampir. Oke, sudah. Hanya menuntut, tidak menuntut. Nah, hanya melakukan kewajiban. Itu rambut dipakai menyeka kaki Yesus. Nah, kadang-kala kita harga diri kita terlalu tinggi. Sehingga melayani banyak menuntut. Mulai dari saya sebagai gembala. Nah, kalau ada yang tidak serius dengar, saya sudah persiapan sampai tengah malam. Kemudian tidak dihargai firman, terlalu. Nah, itu sudah menuntut. Sudah menuntut itu. Nah, saya nomor 1. Ya, makanya dalam hati saya, ya, kalau masih bisa datang beribadah, masih ada harapan untuk ditolong. Mungkin saat itu dia mendengar firman tidak serius, tapi masih datang. Nanti suatu saat bisa ditolong. Kecuali kalau memang orang yang ditentukan Tuhan dalam Yudas 1 ayat 4 untuk dihukum, hanya menyelusup dalam penggembalaan. Ya, ini tidak usah menuntutnya. Ini dulu waktu di Lempinel, ada teman yang khotbahnya tidak baik, tidak baik dalam artian sudah tidak baik kata-katanya, ya tidak sungguh-sungguh lagi ya khotbah. Ya, kami akhirnya tidak serius juga dengar firman. Udah ada yang cuma yang pura-pura bilang amin, amin. Padahal karena bosan, yang berdiri di muka teman siswa itu, bata putar-putar, kong DP kelakuan juga teberes. Jadi yang lain cuma amin, amin. Saya juga ikut-ikutan. Main-main, pas menoleh ke belakang, Tante Wijaya duduk di belakang. Ikut mendengar firman juga. Langsung diam semua, kayak kucing basah. Nah itu. Nah sekarang diperadabkan di dalam pelayanan. Nah, jangan marah. Siapa suruh dulu main-main dengar firman. Kalau nanti setelah jadi gembala lalu ada yang tidak serius, minta ampun sudah.
Tinggal minta ampun Tuhan. Iya dulu saya di Lempinel tidak sungguh-sungguh. Teman khotbah ya main-main. Nah, tinggal minta ampun sama Tuhan. Serahkan, minta ampun sama Tuhan, berubah sikap. Ayo tanggalkan segala kebanggaan. Jangan menuntut hak, hanya melakukan kewajiban. Kemudian syarat yang keempat, rambut itu licin. Rambut itu licin menunjukkan kemunafikan. Jangan munafik. Melayani jangan munafik. Harus jujur. Nah, kadang-kala kita melayani, waktu melayani kelihatan, so dia yang paling suci di dunia ini. Habis melayani, so dia yang paling teberes di dunia ini. Oh Tuhan tolong kita. Kadang kita gitu, kayak rambut yang licin, munafik, tidak jujur. Ya, mulai dari saya sebagai gembala, tanggung jawab di belakang mimbar khotbah, gimana? Oh kelihatan luar biasa. Nanti di rumah mana istri ditendang tempeleng dan lain sebagainya. Di jalan, di bermasyarakat bagaimana? Nah, itu licin namanya itu. Munafik, tidak jujur. Ayo, dari dalam, kesucian itu harus dari dalam. Terpancar keluar. Ini rambut ya, bicara rambut itu licin menunjukkan kemunafikan. Ini syarat yang keempat, jangan ada kemunafikan. Berikan minyak narwastu yang mahal. Artinya alami kelepasan dari dosa oleh darah Yesus yang mahal. Rela berkorban segalanya sampai seluruh hidup. Kemudian tanggalkan segala kebanggaan. Jangan ada kemunafikan. Harus jujur. Dan syarat yang kelima. Setelah minyak dicurah, bau harum semerbak memenuhi seluruh rumah. Bau minyak, bau harum semerbak itu memenuhi seluruh rumah. Artinya ada urapan Roh Kudus yang membaharui hidup kita. Nah, ini yang membaharui, ada minyak urapan Roh Kudus yang membaharui hidup kita. Dari manusia daging yang busuk menjadi manusia rohani yang harum. Manusia rohani yang harum. Harum di sini jadi kesaksian. Mau dipakai Tuhan lalu kita tidak jadi kesaksian, mau apa? Kita mau bawa jiwa kepada Tuhan tapi kita sendiri tidak jadi kesaksian. Tidak bisa. Dan tadi dikatakan bau harum itu semerbak di seluruh rumah. Kesaksian itu dimulai dari dalam rumah. Berbau harum dulu dalam rumah, dalam nikah, baru nanti di luar. Di dalam rumah istrinya tutup hidung terus, suaminya busuk. Busuk bukan busuk bau badan ya, bukan. Busuk tidak ada kesaksian. Suami juga tutup hidung. Istri ini bukan main. Nah, tidak ada kesaksian. Mau bau harum di luar, tidak mungkin. Yang ada bau bangkai. Nah, ayo dalam nikah dulu ya, biar urapan Roh Kudus, minta kepada Tuhan urapan membaharui kita. Titus 3 ayat 5. Titus 3 ayat 5. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Iya, puji Tuhan. Ini saya khotbah di sini, kalau saya busuk, istri saya nomor satu bilang, khotbah apa itu? Tadi saya ditendang. Pernah terjadi satu tempat, ya, istrinya teriak, jangan percaya dia itu tidak jadi bau harum, tidak jadi akhirnya ibadah. Bagaimana kalau seperti itu? Nah, jadi saya dulu ada bau harum dalam nikah, harus melayani supaya bau harum di tengah-tengah sidang jemaat juga bau harum dalam nikah, baru bisa dipakai di luar. Nah, semoga kita mengerti. Kalau semua bau harum, wah tidak lama lagi gedung gereja Tuhan isi dengan jiwa-jiwa. Nah ini Tuhan tambahkan. Dalam nikah dulu tertarik keluarga. Papaku sudah harum. Ini suamiku sudah harum. Istriku sudah harum. Saya mau ikut juga supaya harum dengan dia. Ini. Semoga kita mengerti. Puji Tuhan, hasilnya. Ya. Ini hasilnya. Ya. Hasilnya karena kita ada duka, jadi saya tidak akan memperpanjang.
Kalau ada kesempatan sebentar bisa mampir dulu tempat duka. Hasil tekun berada di bawah kaki Yesus. Hasil yang pertama, Yohanes 12 ayat 7. Yohanes 12 ayat 7. Ini hasil tekun berada di bawah kaki Yesus. Yohanes pasal 12 ayat yang ke-7. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburan. Iya, ini. Maria diprotes, yang protes Yudas. Yudas itu gambaran sekarang, Yudas tidak sungguh-sungguh. Itu gambaran antikris, 1 Yohanes 2 itu. Ayat 18 dan seterusnya. Antikris tidak sungguh-sungguh. Jadi hasil yang pertama, kita dibela Tuhan. Waktu Yudas protes, Tuhan bela. Biarkan dia. Biarkan. Kalau dalam Markus pasal 14, Yudas gusar. Gusar dia. Tuhan bela, jangan, sudah biarkan dia. Biarkan dia. Ini, jadi kalau kita tekun berada di bawah kaki Tuhan, kita selalu dibela oleh Tuhan. Amin. Dibela oleh Tuhan. Dibela ini sama dengan dijaga. Tuhan bela sama dengan Tuhan jaga. Dijaga, dipelihara, dilindungi sampai di zaman antikris. Dilindungi oleh Tuhan sampai di zaman antikris. Siapa coba ganggu? Kita berada di bawah kaki Tuhan. Siapa mau ganggu? Alkitab saja mengatakan kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Ini nih, kita berada di bawah kaki Tuhan. Tuhan mengepalai kita. Siapa coba ganggu? Dalam Yesaya pasal yang ke-6, Yesus Tuhan itu duduk di tahtanya dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Bait suci itu gambaran gereja Tuhan. Tubuh Kristus ditudungi dengan jubah Yesus. Dilindungi. Siapa coba ganggu? Belajar tabernakel lagi. Kalau kita masuk ruangan suci, masuk di dalam ruangan suci, tergembala. Ada tudung 4 lapis menudungi kita. Untuk membawa kita sempurna ruangan maha suci. Ini tudung 4 lapis. Tudung tabernakel, tudung kulit lumba-lumba. Yang paling atas tudung kulit lumba-lumba. Semuanya itu. Ada 4 tudung melindungi kita, menaungi dalam Keluaran 26. Semoga kita mengerti. Kemudian ini hasil tekun yang pertama. Hasil tekun yang kedua, Lazarus dibangkitkan. Ini Lazarus dibangkitkan. Artinya Tuhan memulihkan keadaan kita. Ayo tekun berada di bawah kaki Yesus. Tuhan pulihkan. Apa yang sudah mati, yang sudah busuk, yang sudah hancur, yang tidak bisa diharapkan lagi, Tuhan pulihkan. Mungkin pekerjaan sudah tidak bisa diharapkan lagi. Dengan pandemi, ipar saya di Bali, mereka menggantungkan hidup dari pariwisata. Ipar saya ya jadi penterjemah, dia pintar bahasa Inggris, suaminya driver turis-turis. Dengan pandemi ini tidak ada pemasukan. Bagaimana? Sementara anak harus disekolahkan, biaya sekolah. Mereka harus membiayai hidup mereka sehari-hari. Biaya hidup di Bali mahal. Tapi Tuhan semua mengadakan. Tuhan mengadakan, kami biasa video call, Mbak senang, Mbak tetap melayani Tuhan. Tuhan mengadakan semua, apa yang tidak bisa diharapkan lagi, Tuhan buka keran berkat dari tempat yang lain. Amin. Ada saja cara Tuhan. Saat buntu di sini ada tempat yang lain dibuka. Buntu di situ ada lagi Tuhan buka. Yang penting kita ada di bawah kaki Tuhan. Masa di bawah kaki Tuhan mati kelaparan di situ, Tuhan lihat. Tidak mungkin kan? Dilihat sudah, kasihan. Dibiarkan, pasti Tuhan pelihara. Nah, Tuhan bangkitkan. Lazarus dibangkitkan. Tuhan pulihkan semua keadaan kita. Yang sudah mati, busuk, hancur, tidak bisa diharapkan, dipulihkan. Hasil yang ketiga, cerita yang sama. Markus 14 ayat 9. Ini hasil yang ketiga. Markus 14 ayat yang ke-9. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia. Diberitakan di seluruh dunia. Apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Apa yang dilakukan Maria diingat.
Nah, ini berarti kita diingat oleh Tuhan. Ini hasil yang ketiga. Kita diingat oleh Tuhan. Nah, dalam Yesaya 49, Tuhan ingat itu bukan cuma sekedar Tuhan ingat. Tuhan taruh kita di telapak, dia lukiskan kita di telapak tangannya. Dia taruh di hatinya. Kita berada di ruang matanya lagi. Wah, luar biasa. Coba Yesaya 49. Wah, saya ingat ini. Semoga tidak salah ya. Yesaya pasal yang ke-49. Kita membaca ayat yang ke-49, ayat yang ke-14 mulai sampai 16. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Ini ada di telapak tangan Tuhan, berada di ruang mata Tuhan, luar biasa. Jadi kita diingat oleh Tuhan, artinya Tuhan tahu segala yang kita butuhkan. Tuhan tahu segala pergumulan kita. Dan dia pasti menyediakan apa yang kita butuhkan. Dia menyelesaikan segala pergumulan kita tepat pada waktunya. Selalu diingat Tuhan. Kita ada di hati Tuhan, ada di ruang matanya, ada di pikirannya, ada di tangan Tuhan. Seluruh hidup kita ada di dalam Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan tolong kita. Ini hasil yang ketiga. Ayo berada di kaki Tuhan, luar biasa. Di kaki Tuhan kita tercampak penuh dosa, mengakui semuanya. Oh, betul-betul kita berada di ruang matanya Tuhan. Hasil terakhir, Lukas 10 ayat 42. Hasil yang terakhir, Lukas 10 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Iya, hasil yang keempat, menerima bagian yang terbaik. Apa itu bagian yang terbaik yang Tuhan mau berikan kepada kita? Dua ayat lagi, Ibrani 11:31, ini bagian yang terbaik. Ibrani 11 ayat 31. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Bukan. Ibrani 11 dikatakan yang sungguh amat baik. Ayat berapa itu? Ayat 40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik. Yang lebih baik, yang lebih baik itulah yang terbaik, yang lebih baik atau yang terbaik. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Nah, ini bagian yang terbaik. Apa itu? Diterangkan Kejadian 1:31. Ini yang terbaik. Ayat terakhir Kejadian 1:31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya yang itu. dijadikan di hari yang ke-6, penghujung hari yang ke-6 itu sepasang nikah. Begitu Tuhan menciptakan sepasang nikah, Tuhan berkata, sungguh amat baik. Itu yang terbaik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6. Jadi menerima bagian yang terbaik adalah menjadi mempelai wanita Tuhan. Dulu sepasang nikah diciptakan oleh Tuhan, nikah jasmani, Tuhan katakan sungguh amat baik. Nanti Tuhan akan ciptakan sepasang nikah yang rohani. Kita mempelai wanita untuk Yesus mempelai pria surga. Itu bagian yang terbaik. Ya, mari kita gunakan waktu banyak tersungkur di bawah kaki Tuhan. Waktu-waktu yang ada, yang sisa ini banyak tersungkur di bawah kaki Tuhan. Dengar firman, tersungkur menyembah, aktif dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Kita dibela oleh Tuhan, kita dipulihkan Tuhan, kita diingat oleh Tuhan, kita disempurnakan, dijadikan mempelai wanitanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Puji Tuhan, bersama kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita nyanyikan di kakimu ku tercampak penuh dosa. Pasal nomor berapa itu ya? 137 kalau tidak salah. F.
di kakimu. Kita bangkit berdiri. Ku tercampak 137 penuh dosa, hukuman dan kematian menantikanku. Penuh kasih kau tuliskan, penuh kasih kau tuliskan firman di hatiku. Kau mengampuniku dan berkata, jangan berbuat dosa. Tuhan, tiada tempat seindah itu. Jiwaku rasa damai sentosa. Haleluya. Jiwaku rasa damai sentosa di bawah kakimu. Dengan bersenandung kor. Yesus, haleluya. Kami selalu merindu berada di bawah kaki-Mu, Tuhan. Kita mengangkat kedua tangan, serahkan semua kepada Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, haleluya. Biar kami selalu berada di bawah kaki-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Somebody, hallelujah, 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 oh hallelujah, 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 hallelujah. Terima kasih Tuhan, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Biar kami selalu berada di bawah kaki-Mu, Tuhan. Haleluya, 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 haleluya.
Itu adalah tempat yang terindah di mana kami mengalami kemenangan demi kemenangan bersama-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau pulihkan kami. Engkau pulihkan kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih biar firman-Mu terus bekerja dalam kehidupan kami. Kami terus disucikan, dibaharui. Dan mampukan kami terus bertekun mendengarkan firman-Mu sampai mempraktekkan firman-Mu. Bertekun menyembah Engkau. Bertekun dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Kau tolong apa yang sudah hancur, apa yang mati busuk semua pulihkan Tuhan. Pulihkan Tuhan. Bahkan nikah sekalipun yang sudah hancur Engkau pulihkan semua. Mohon kemurahan-Mu, belas kasih bagi kami. Terima kasih Tuhan. Masalah-masalah apapun Engkau berikan kemenangan Tuhan. Tuhan tolong Engkau yang membela kami, Engkau yang memulihkan, Engkau yang menjaga kehidupan kami semua, Engkau yang memberikan kemenangan. Terima kasih, tetapkan firman-Mu dalam kami semua. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati, kita bawa korban persembahan kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, lalu baru rahmat-Mu bagiku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Bagi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, setelah ibadah ini mungkin bisa membantu keluarga Ical Dias ya, untuk persiapan bantaian dan sebagainya. Kita tidak tahu jam berapa nanti penghiburan. Saya masih harus melayani ke Diora, dari sana baru ke rumah duka ya. Kalau sebentar ada kesempatan bisa singgah mampir sebentar ya. Kalau cukup waktunya ya kami singgah, kalau tidak ya nanti setelah ibadah baru bisa datang. Puji Tuhan, Tuhan berkati semuanya. Ibadah kita seperti biasa untuk jemaat di Tonusu, jemaat Tentena nanti hari Rabu pendalaman kita perjamuan suci, hari Sabtu kita isi doa puasa bersama untuk jemaat di Tentena jam 9 pagi mulai. Kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah, kita berdoa. Kami datang kepadamu mengucap syukur, terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan sudah berkati dalam ibadah pelayanan pada pagi hari ini. Biar firman-Mu sungguh-sungguh tertanam, termeterai dalam kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Berkati seluruh umat-Mu, pengorbanan waktu, tenaga, harta, karena Engkau balas memberkati sesuai janji firman-Mu. Kami juga berdoa bagi keluarga kekasih-Mu Tuhan, Ical bersama istri yang menghadapi ditinggal oleh orang tua mereka.
Tuhan berikan penghiburan sejati bagi keluarga yang ditinggalkan. Kau mengisi kekosongan hati mereka. Tuhan memberikan pertolongan yang ajaib dalam semua persiapan yang diperlukan sampai pada pemakaman nanti. Bukakan rahasia firman-Mu untuk memberikan kekuatan bagi keluarga, dan biarlah jiwa-jiwa bisa dimenangkan, dituai masuk dalam pengajaran yang benar ini. Apa yang terjadi semua seizin Tuhan, ada rencana Tuhan yang Kau mau lakukan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpuji nama-Mu. Umat-umat-Mu yang sakit ampuni, jamah sembuhkan. Yang berulang tahun sepanjang minggu ini Tuhan berkati, Tuhan berikan pertambahan usia, Tuhan pakai semua untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan perjalanan kembali ke rumah masing-masing jaga lindungi. Sepanjang minggu beraktivitas Tuhan pelihara lindungi kami. Kami ada di tangan-Mu, kami ada di ruang mata-Mu Tuhan, selalu dilindungi oleh Tuhan. Berikan kepada kami kesempatan, kesetiaan untuk selalu tersungkur, selalu berada di bawah kaki Tuhan, mendengar, menyembah, mendengar firman, melakukan firman, menyembah Engkau, aktif dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kekasih-kekasih Tuhan, mulanglah, terimalah berkat anugerah damai sejahtera dan cinta kasih sayang dari Allah Bapa, Anak Allah, dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Yesus datang kembali sebagai mempelai pria surga menjemput kita mempelai wanitanya yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat pagi.